Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini belajar berbagi akan mendemokan satu produk dari kami, yaitu Expos Pro, ya sebuah sistem kasir pintar di generasi 2026. Eh, kita demokan ya. Jadi aplikasi POS ini biasa digunakan di di minimarket ya. Bisa juga digunakan di toko-toko grosir. Ini salah satu produk kami. Kalau nanti ada yang berminat silahkan di komen ya. Mari kita demokan ya, full screen dulu. Jadi ini berjalan di browser ya. Karena web berbasis web. Kita masuk di sini ada secara bawaannya ada 3 level, ada 3 role untuk manager, ada kasir dan ada inventory. Jadi nanti orang-orang atau level admin owner, semacam owner, terus manager itu bisa mengelola data mulai dari data produk sampai ke laporan, sedangkan kasir itu tidak bisa. Nanti kita demokan. Sekarang saya masuk sebagai kasir dulu, misalkan kasir, passwordnya defaultnya password. Nah, inilah tampilan di dashboard untuk kasir. Ini tidak ada apa-apa, cuma seperti ini karena kasir tidak perlu mengetahui laba dan kerugian dari toko yang dia pegang ya. Kasir hanya melakukan transaksi. Jadi hanya ini saja ya. Ada kasir POS, ada riwayat transaksi dan daftar pelanggan. Karena kasir butuh juga memasukkan data pelanggan. Nah, ini udah enak banget ya. Jadi kita tinggal scan, jadi sudah support barcode. Kalaupun tidak ada di tokonya, misalkan produk-produknya tidak memiliki barcode, kita bisa mendaftarkannya dengan kode SKU. Jadi ini sudah multi, kita bisa nyekan berdasarkan barcode. Misalkan barcode-nya 123, ini tekan enter atau otomatis ya, kalau pakai scanner otomatis enternya dilakukan oleh scanner. Nah, nanti akan mencari ke database. Kalau ada dimasukkan, kalau tidak ada muncul seperti ini, produk tidak ditemukan. Karena aplikasi ini baru saya reset, jadi produknya masih kosong. Untuk memasukkan produk, kita harus masuk menggunakan akunnya manager atau owner. Jadi kita keluar lagi, kita masuk dengan manager. Nah, ini tampilan untuk manager. Jadi pertama kali login, manajer sudah bisa membaca atau langsung disuguhkan dengan dashboard analis bisnis. Mulai dari omset, total diskon, total modal, APP, dan estimasi laba kotor. Di sini juga kita bisa filter laporan atau tampilan dashboard ini mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Secara default biasanya dia terisi dari tanggal atau meload data dari tanggal 1 sampai tanggal akhir di bulan itu, di bulan yang sedang berjalan. Tapi kita bisa juga memilih ya secara manual untuk laporan atau ngefilter data hasil analisis di tanggal tertentu. Oke, karena ini datanya masih kosong, jadi kita harus masuk dulu ke beberapa menu ya. Yang pertama adalah kategori. Ini kita tambahkan kategorinya, misalkan makanan atau ATK. Nah, ATK ini juga harus memiliki prefix SKU ya. Misal kalau ATK berarti ATK. Ini dibutuhkan untuk nanti pembuatan SKU. Di SKU biasanya depannya ada prefixnya. Kalau ATK berarti ATK, kalau makanan MKN 001 dan seterusnya.
berurutan ya. Kalau ATK kita masukkan ATK saja, atau boleh ditulis apa lengkapnya, alat tulis kantor kan ya, ATK itu. Kita simpan. Jadi pertama kita harus menambahkan data kategori dulu ya. Tuliskan yang lain lagi, misalkan ada makanan, prefixnya MKN misalkan. Terus kayak beras yang kayak gitu ya, beras itu masuknya berarti ke bahan pokok ya. Bahan pokok, bahan pokok apa ya, prefixnya BP misalkan, bahan pokok. Setelah memasukkan data kategori, kita harus memasukkan juga data satuan. Di aplikasi ini sudah support data satuan untuk konversi dari satuan piece ke box ya. Jadi jangan khawatir kalau kita punya produk yang bisa dijual dengan grosir dalam satuan box atau pak, kita bisa mengkonversinya di sistem. Misalkan pieces, misalkan piece ya, yang standar piece misalkan ya. Terus ada satuan kilogram. Nah, terus satuan kalau piece itu nanti kalau buku misalkan, buku bisa di satuan ada piece ya, dibeli asalnya satu gitu kan ya. Ada juga pakan. Oke, kita masukkan pak dulu. Pak, kemudian kalau semacam makanan mie gitu ya, biasanya dus atau karton ya. Bisa juga dibeli satuan atau per piece. Nah, ini jangan khawatir, di sistem kita sudah bisa otomatis ya. Nanti saya demokan ya. Kalau sudah kita memasukkan data satuan, kemudian kita masukkan daftar produk ya. Kita tambahkan produk baru karena di sini belum ada. Kita tambahkan, misalkan tadi kategori yang sudah kita masukkan itu kan ada makanan, ada bahan pokok, ada ATK ya. Misalkan kalau ATK buku ya, kategorinya kita pilih ya. Kita tulis kantor, buku. Nah, ini SKU otomatis dibuat bisa ya. Kalaupun mau manual juga bisa. SKU ini untuk pencarian barang kalau misalkan produk-produk kita tidak memiliki barcode ya. Kalau misalkan beras kan nggak ada barcode-nya, nah kita bisa membuat SKU. SKU-nya ini bisa nanti kita cetak juga gitu ya. Cetak, dikasih label di berasnya, ataupun kalaupun tidak dikasih label gak apa-apa. Kalau untuk beras kita ketik aja kode BRS. Ada beras yang harga 12.000, 13.000, ada 14.000, 15.000 kan ya, kualitasnya macam-macam. Bisa kita bedakan menggunakan kode SKU BRS 01, 02, 03 dan seterusnya. Tapi kalau ada barcode lebih bagus lagi ya. SKU bisa diabaikan. Kembali lagi tadi, SKU bisa di-generate berdasarkan kategori. Jadi kalau kita pilih makanan, dia membuat sendiri MKN 001 sesuai data yang ada di database. Kalau di database sudah ada makanan MKN 001, berarti SKU ini otomatis mengenerate 002 gitu ya, untuk memudahkan. Oke, ini karena ini buku, kita kembalikan ke kategori alat tulis kantor, ATK, barcode kalau ada. Untuk merek-merek tertentu misalkan Sinar Dunia ada barcode-nya, kemudian apa, Mirage ada barcode-nya, atau buku apa kampus ada barcode-nya, silakan dimasukkan ya. Dimasukkan juga di sini mereknya. Buku kampus, buku berapa halaman gitu kan, beda-beda ya. Teman-teman yang di toko pasti lebih paham lah ya. Kemudian satuan jangan lupa juga buku, untuk satuan dasarnya piece ya. Jadi kita beli satuan ya, bisa beli satuan satu buku, dua buku gitu ya, nggak perlu pakan. Jadi kita masukkan satuan dasar dulu piece. Nanti kalau mau dijualnya per box atau per pak, ini bisa di setting di setelah ini. Harga buku berapa misalkan, saya ngarang aja ya, misalkan buku berapa ya, ada gak 3.000.
5.000 ya, nggak tahu saya, 5.000 misalkan ya ini, harga belinya 5.000. Nah ini, nah kemudian harga jualnya misalkan 6.500. Ini misalkan ya. Di sini sudah bisa menghitung laba, estimasi laba. Jadi untuk satu bukunya sudah terbaca nih, kemungkinan labanya adalah 1.500, 1.500. Tergantung nanti kan penjualan itu bisa didiskon kan, masukkan diskon. Berarti laba ini tidak fix ya, bisa berubah juga tergantung harga jual nanti. Harga jual yang kita inputkan di daftar produk itu tidak fix ya, tidak fix. Kita juga bisa mengubahnya di di mana, di ketika penjualan gitu. Jadi lebih mudah. Kita bisa ubah dengan cara memasukkan diskon. Nah, harga beli awal ini untuk produk yang baru kita masukkan. Harganya 5.000. Kalau nanti kita nambah stok, misalkan sekarang itu kan pembelian pertama 50, ngisi stok dulu 50 piece bukunya gitu ya. Berarti 5 pak ya. 50 piece, kemudian stok minimal. Nah, stok minimal ini adalah untuk notif, supaya kalau bukunya ini sudah di bawah stok minimal, dia ngasih tahu di dashboard untuk segera ditambah stoknya untuk melakukan pembelian ya. Nah, ini mau berapa terserah teman-teman, bisa masukkan 10 misalkan. Kalau udah hanya 10 buku, berarti nanti akan muncul di dashboard bahwa produk ini harus segera dibeli gitu ya. Kemudian masukkan ke rak. Nah, ini kalau bukunya misalkan di rak-rak ya, disimpan di rak untuk memudahkan untuk mencari produk, eh, terutama dalam nanti stock of name ya, biasanya kita cari-cari buku itu di mana, produk ini di mana ya. Kita bisa memasukkan di rak berapa ya. Lokasi rak kita masukkan rak 1 misalkan. Simpan, setelah simpan, kemudian teman-teman tambahkan lagi produknya yang lain. Nah, di sini saya akan jelaskan. Di sini produk ini bisa diedit seperti ini, cuman harga beli ini tidak bisa diedit. Harga beli akan tetap di harga awal. Lalu bagaimana kalau harga beli ini yang awal itu salah? Maka satu-satunya adalah menghapus produk ini. Kita ulangi dari awal. Cuman kalau menghapus itu tidak bisa kalau si produk ini sudah terjual. Nah, ini canggihnya sistem yang saya buat untuk mencegah laporan tidak konsisten ya. Ketika produknya dijual, berarti kan sudah terjual ya, nanti harus ada laporannya kan. Kalau produknya dihapus, nah ini akan mempengaruhi ke laporan gitu ya. Produknya dihapus akan mempengaruhi ke laporan. Makanya di sini tidak boleh, atau sistem ini sudah bisa mencegah produk ini dihapus atau tidak. Kecuali kalau misalkan belum terjual, kita masih bisa menghapusnya. Nih, tinggal klik aja tombol hapus ya. Masih bisa. Untuk mengedit, kembali lagi kita tadi, untuk harga beli ini tidak bisa diedit, ini read only, dan stok awal atau stok saat ini juga tidak bisa diedit. Ini untuk menjaga konsistensi stok ya. Perubahan stok hanya bisa dilakukan oleh bagian gudang. Ya, ada di menu inventory, bisa dilakukan oleh bagian gudang, bisa juga oleh manager, oleh owner ya. Jadi owner itu bisa membuka semua fitur ini. Yang bisa diedit adalah nama produk, kategori, SKU, barcode, satuan dasar, stok minimal. Nah, ini bisa karena ini tidak pengaruh ke laporan stok minimal itu. Kemudian lokasi rak juga bisa diubah menjadi lokasi rak yang baru misalkan ya. Stok minimal nanti misalkan di 5 piece, ini gak apa-apa. Gitu ya. Jadi tidak bisa diedit itu harga beli dan stok. Lalu dari mana harga beli bisa kita edit dan stok bisa edit, yaitu di inventory. Oke, sekarang kita kembali lagi ke daftar produk. Kita hanya baru ada satu produk ya, kita tambahkan lagi produk yang lain, misalkan Pepsodent, masuknya kemana ya? Bahan pokok ya. Bahan pokok otomatis sekarang gitu ya. Karena bahan pokok adalah BV, jadi BP001. Barcode-nya kalau mau diisi silahkan 1, 2, 3, 4 misalkan, saya ngarang aja. PCS. Kalau nanti barcode bisa langsung di-scan aja pakai alat ya. Scan salah satu produk, nanti barcode-nya akan muncul di sini otomatis ya. Saya karena tidak pakai sensor alat scanner itu ya.
Jadi saya masukkan manual dulu 1 2 3 4. Satuan dasarnya piece, kemudian harga belinya Pepsodent berapa ya? Saya nggak tahu sih barang-barang berapa. Nah, saya ngarang aja ya 8.000 misalkan, kemudian ininya 9.500 atau berapa 11.000 gitu ya. Untungnya estimasi untungnya adalah 3.000. Stok awal kita misalkan dari supplier kita beli 10 atau terlalu kecil lah 20. Stok minimal kalau ada 5 barang lagi ada notifikasi. Kita simpan di rak 1, simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, kalau mau dijual grosir untuk apa ini? Untuk Pepsodent ini bisa kita konversi di grosir ya. Tapi kalau Pepsodent kayaknya jarang dijual grosir ya. Kalau buku mungkin bisa satuan, bisa juga dijualnya pak. Makanya di sini kita harus membuat satuan besarnya. Ini satuan dasarnya pieces kan ya, pieces. Satuan besarnya untuk pak. Dari di mana caranya? Caranya di sini supaya nanti pas penjualan kita bisa milih piece, bisa juga milih pak. Kita masuk ke konversi grosir. Satuan dasarnya kan piece ya, harganya 6.000. Produknya buku. Kemudian pilih satuan besarnya. Nah, satuan besar untuk buku adanya pak ya, bukan kilogram ya, tidak mungkin ya, pak berarti ya. Pak satu pak itu 10 ya. 10 isi persatuan besar 10, masukkan 10 ya. Harga jual persatuan besar, harga jualnya, nah ini hati-hati ya. Harga satuan dasarnya 6.500. Kalau dikali 10 berarti 65.000 ya. Begitu. Tapi mungkin saja di harga grosir ini bisa lebih murah dibandingkan harga eceran kan ya. Berarti kita misalkan jual 63.000 saja misalkan ya untuk grosir. Kalau sudah selesai kita klik simpan konversi. Nah, sudah tersimpan di sini ya. Berarti nanti kalau kita pilihnya satu pak harganya otomatis dengan harga grosir. Nah, itu untuk konversi satuan. Satu lagi deh, kita misalkan membuat mie sedap goreng misalkan. Sedap goreng makanan. Barcode-nya 1235. Satuan dasarnya piece, kemudian harga belinya mie goreng berapa ya? 3.200 misalkan. Dijual saya nggak tahu ya, 4.000 misalkan. Untungnya 800 perak ya. Kemudian nyetoknya misalkan 100. Ini satuan dasar ya, piece 100 piece. Kemudian notifikasi kalau mie sedap ini sudah tinggal 10 piece, dia ngasih notif. Masukkan ke rak 2 misalkan. Simpan. Nah, sekarang kita buatkan, itu alat tulis kantor belum ada barcode-nya ya. Belum ada, atau kosongkan saja nanti untuk uji coba SKU bisa gak ya. Oke, lanjut ke mie goreng, karena mie goreng ini bisa dijual juga dengan per dus ya. Kita konversi di sini. Konversi satuannya pilih dus atau karton, isinya mie goreng biasanya 40 ya. 40 harga grosirnya 4.000. Kalau digrosirkan berapa? 40 kali 4 kali 4 12 ya, 120.000 ya. 120.000, tapi bisa mungkin juga lebih murah ya, 110.000 karena grosir gitu ya. Nah, ini tinggal diatur aja ya. Simpan. Nah, ini sudah. Kalau sudah, kita kembali ke daftar produk. Sekarang kita punya ATK buku 50 piece, ada bahan pokok 20. Bahan pokoknya apa ini? Pepsodent ya. Pepsodent 20 piece, ada juga makanan untuk mie goreng ada 100 piece. Nah, di sini kita boleh lanjut ke transaksi langsung, boleh ya. Misalkan langsung transaksi atau kita lanjut ke inventory aja lah ya. Inventory biasanya ini dilakukan oleh bagian gudang ya. Mungkin di toko ini ada bagian gudangnya khusus gitu ya, yang memasukkan barang. Nah,
atau juga bisa dilakukan oleh manajer atau pemilik toko atau owner nih. Tinggal masuk ke inventory, kemudian kita klik stok masuk. Nah, kita mau nambahin misalkan buku, kita nambah buku 50 piece nih misalkan, barang masuk untuk buku Sidu misalkan ini ya, ini kurang lengkap nih nama produknya, karena setiap produk pasti beda ya, setiap merek pasti beda kan stoknya. Terus yang lengkap nih buku Sidu ukuran berapa, berapa lembar gitu ya, beda-beda ya. Harga beli tadi berapa ya, aduh saya lupa, saya nyontek lagi. Tadi harga beli itu untuk buku 5.000 ya. Nah, ini kelebihan dari aplikasi ini. Setiap kali masuk masuk produk ini bisa bisa berbeda harganya. Jadi ini produk 50, ternyata pas pembelian saat ini harga bukunya naik nih. Satu piece-nya 5.500 ya. 5.500. 5.500 untuk harga terbaru. Nah, ini tidak boleh kalau kalau kita patok harga belinya 5.500 semua, nggak bisa nih. Sedangkan stok yang kemarin kan pembeliannya 5.000. Nah, ini sistem kami sudah bisa meng-average, sudah bisa menghasilkan harga beli rata-rata dari semua produk ini. Mari kita lihat nanti ya. 5.500 yang sekarang dan kemarin 5.000. Maka untuk, mari kita lihat di daftar produk. Nah, maka untuk harga beli buku yang terbaru itu sekarang kalau kita edit, nah ini kan average ya, AVJ ini average atau rata-rata. Rata-ratanya adalah 6.250, maka kita tidak akan kecolongan kalau kita mau menentukan harga harga jualnya. Walaupun kita masukkan 6.500, ini kita masih punya untung 1.250 gitu ya. Ini dari 100 stok ini ya. Tidak mungkin rugi kalau hitungan seperti ini. Kalau yang aplikasi-aplikasi lain itu biasanya harga barang itu satu aja fix gitu ya. Ketika ada produk baru yang harganya lebih mahal atau lebih murah, dia tidak bisa menghitung seperti itu. Akan fix, dan apa yang terjadi, kita akan kebingungan menentukan harga. Nah, misalkan harganya tetap, kita akan rugi. Harganya dinaikkan terlalu tinggi juga, kita untungnya besar tapi cuman ya mungkin salah juga perhitungannya. Kalau terlalu besar kan bisa toko kita bisa kehilangan pelanggan juga ya, gitu ya. Jadi ini strategi untuk harga beli itu diambil rata-rata dari semua stok dengan berbagai macam harga beli gitu ya. Kembali lagi ke mana, ke tadi ya, ke stok masuk. Nah, setiap kali kita memasukkan stok masuk penjualan itu kan ada perubahan ya, perubahan stok. Nah, ini bisa kita lihat di riwayat stok. Di riwayat stok kita sudah ada. Yang pertama apa ini, buku ya, di tanggal 23 12 49 ini. 12/49 buku masuk ya, tipenya masuk 50. Ini referensinya adalah inisial stok. Jadi pertama kali si buku ini didaftarkan di daftar produk dan stoknya 50 dengan harga segini. Kemudian barusan kan saya memasukkan lagi 50 piece lagi buku di tanggal yang sama di jam yang berbeda ya. Tetapi ini beda referensinya. Ininya tipenya sama masuk, cuman referensinya adalah forecast. Forecast ini adalah pembelian, kita beli ke supplier gitu atau menambahkan stok gitu ya. Jadi totalnya semuanya ada 100 dengan rincian buku ini di 2 kali penambahan. Nah, gitu. Nanti kalau ada penjualan di sini juga akan ada riwayat stoknya. Buku ini berkurang berapa jumlahnya, misalkan terjual 4, di sini akan ada muncul 4, tipenya adalah keluar begitu. Jadi bisa kita pantau untuk setiap produk ini kemana saja nih, apakah keluar sekian produk atau hilang, atau produk ini penambahannya di tanggal berapa saja, kenapa stoknya bisa segini, itu bisa kita tracking di sini.
Oke, selanjutnya di inventory itu ada fitur yang tidak kalah penting. Ini sangat penting sekali. Stock of name namanya. Stock of name adalah fitur untuk ngecek keadaan produk di dalam sistem ini, kondisi di dalam sistem dan kondisi di fisik, di toko fisik. Kita klik di sini mulai stock of name untuk tanggal ini. Nah, misalkan ini buku ada di sistem itu kan 100 ya, barusan 2 kali input. Kemudian bisa dap juga ada 100, Pepsodent ada 20. Nah, di fisik kita cek, ternyata ada yang dimakan tikus misalkan. Nah, berarti itu kan tidak bisa dijual. Nah, stok fisik harus stok di dalam sistem itu harus diubah. Nah, cara mengubahnya tidak bisa dengan menghapus di sini misalkan atau ditambahkan di sini nggak bisa. Nggak bisa. Nah, caranya adalah di stock of name. Kita masukkan di stok fisik misalkan kurang 1 kan ya. Nah, maka ini selisih. Selisih 1 statusnya minus dalam kurung hilang ya. Hilangnya itu bisa rusak atau memang hilang gitu ya. Ada yang nyuri misalkan ya. Nah, ini cara untuk mengaudit lah gitu ya, mengaudit keadaan stok di sistem dan di stok fisik. Jangan sampai kita kecolongan di sistem stoknya masih banyak, ternyata di fisik ternyata banyak yang hilang gitu ya. Nah, ini harus dilakukan rutin setiap bulan biasanya. Oke. Nah, ini juga ada fitur cetak form kosong ya. Jadi kalau misalkan petugasnya tidak bisa membawa perangkatnya, berarti kita harus ngeprint dulu ya, cetak dulu formulir, kita isi, nanti setelah diisi si data ini kita inputkan lagi di aplikasi. Atau kalau memang petugasnya membawa aplikasi ini bisa lebih enak ya, kita tinggal masukkan di sini. Kemudian misalkan di sistem ternyata 100. Ternyata di toko fisik ternyata ada 120 nih. Nah, atau 101 ya. Ada 101, ada selisih 1. Nah, ini bisa kita tambahkan di sini. Gitu ya. Begitu juga dengan yang lainnya ya. Oke, mari kita uji coba. Kalau misalkan ini bukunya kurang 1, nah untuk merubah stok di sistem ini dengan cara memasukkan sesuai dengan di fisik, kita tinggal klik simpan di sini, simpan hasil of name. Nah, ini apakah yakin Anda mengubah stok sistem sesuai dengan data yang input? Ini harus benar-benar yakin ya, karena tidak bisa kita ubah lagi. Klik simpan. Nah, sekarang sudah ada satu riwayat stock of name. Bisa kita klik lagi suatu hari misalkan, bisa kita lihat kenapa barang kita bisa hilang, bisa kita cari di stock of name sebelumnya di bulan sebelumnya ya. Ternyata bulan kemarin itu ada kekurangan 1. Dan di sini bisa kelihatan langsung ya, ringkasan selisih total penyesuaian adalah 5.200. Jadi artinya kita sudah rugi itu 5.200 untuk satu produk yang hilang gitu ya. Bayangkan kalau di sini ada yang hilangnya banyak, nah ini bisa kelihatan kan. Bisa kelihatan di sini. Jadi aplikasi ini benar-benar sudah dibuat untuk kebutuhan, untuk membantu bisnis Anda ya. Oke, tadi kita sudah mengurangi satu produk buku ya. Maka di riwayat stok juga akan tertera di sini. Ada buku min 1 ya. Tipenya adalah adjustment. Adjustment ini penyesuaian kan ya. Penyesuaian. Ada stoknya berkurang 1 untuk di sistem. Dan harga satuannya udah tertera di sini. Kita sudah kebayang ya. Kebayang 5 kali 1 produk berapa? 5 kali 10 produk, 5.000 kali 10 produk udah berapa gitu ya. Di sini juga tertera referensinya kalau yang dilakukan pengurangannya di stock of name, makanya di sini ada seperti ini ya, referensinya stock of name. Ini adalah ID-nya ya. ID stock of name-nya. Nah, ini karena stock of name-nya dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka tanggal, waktu dan ID referensinya sama. Untuk mie sedap goreng karena tidak ada perubahan, maka di sini jumlahnya 0.
maka tidak berpengaruh kepada rugi ya. Makanya tadi di riwayat stock of name ada di sini ya, di stock of name detail itu yang dihitung kerugiannya hanya satu barang saja, yang ini ya 5.000. Oke. Selanjutnya di bagian inventory sudah selesai, kita masuk ke transaksi. Ini yang dilakukan oleh kasir. Nah, untuk melakukan transaksi kita gunakan barcode ya, atau SKU. Contoh, teman-teman pakai scan barcode, di scan kemudian terbaca barcode-nya, ini otomatis akan mencari ke database dan muncullah produk yang sesuai. Untuk produk ini, untuk satuannya, karena Pepsodent ini tidak dijual secara grosir ya, satu box ini, maka satuannya masih tetap hanya ada satu, itu pieces. Harganya segini. Kemudian kalau mau didiskon, kalau misalkan barangnya misalkan stok lama atau mau diubah harganya ya, mau didiskon, kita masukkan aja di sini diskonnya. Diskonnya kurangin aja 500 perak ya. Gitu ya. Maka sekarang harganya menjadi 10.500 ya. Kemudian kalau belinya 2 berarti 21.000. Jadi kalkulasinya total diskonnya juga 1.000 ya, dikali 2. Gitu. Di sini juga ada total diskon, total kotornya. Ini untuk satu produk kita tambahkan lagi deh, misalkan 1 2 3 5. Nah, ini untuk mie sedap ya. Nah, kebetulan mie sedap itu ada dua satuan, bisa dibeli eceran, beli 10 40.000 ya, beli satu karton 40, terus 60.000 kalau di ecer 40 karton. Tapi kalau kita belinya per dus, nah ini harganya sudah beda. Kalau satu dus berarti 100.000, 110.000 ya, gitu ya. Jadi ini fleksibilitas untuk pembelian untuk di grosir ya. Jadi kita bisa konversi barang secara otomatis. Baik, setelah itu kita melakukan pembayaran. Nah, di sini ada metode pembayaran, ada tunai, ada kris, ada transfer. Nah, kalau tunai berarti kita masukkan angka uang yang diterima. Misalkan pembeli memberikan 150.000 gitu. Dari sini ya. 150.000. Nah, di sini kembalian sudah muncul otomatis. 19.000 ya. Kemudian kita lakukan selesai transaksi. Nah, ini contoh tampilan di ininya ya, tampilan di struknya. Saya tidak bisa zoom. Nah, intinya di sini ada nama produk, kemudian jumlah produk, harganya berapa, diskonnya berapa, total diskonnya juga ada di bawah. Grand totalnya berapa yang harus dibayar, bayar tunainya berapa, gitu ya. Di sini harusnya ada nama toko, di sini belum diubah, jadi namanya Expose Pro. Nama toko dan alamat bisa diedit custom, nanti tinggal masukkan di pengaturan. Nah, ini otomatis tercetak ya di printer kasir. Nah, setelah printer kasir mengeluarkan struk, ini juga bisa otomatis membuka cash drawer. Cash drawer akan terbuka kalau struknya atau transaksi sudah selesai, struk sudah dicetak, cash drawer akan membuka otomatis gitu. Jadi sudah terintegrasi ya, printer, cash drawer, juga display ya. Saya tidak jelaskan di awal. Display harga itu namanya volley display, bisa menampilkan harga yang kita beli, misalkan 1 2 3 4. Nah, ini harga Pepsodent berapa, nanti muncul ya di depan kan biasanya. Nama produknya apa, harganya berapa. Kalau di diskon jadi harganya berapa, total harganya. Begitu. Jadi aplikasi ini saya tekankan lagi sudah support printer, kemudian cash drawer dan display. Untuk metode yang lain selain tunai ada juga kris. Kalau untuk kris tidak perlu memasukkan uang yang diterima karena sudah otomatis melalui barcode itu ya. Cuma di sini masih manual, krisnya masih manual. Untuk yang otomatis notifikasi bisa nanti request untuk pengembangan seperti itu. Jadi di sini hanya membedakan antara tunai dan penjualan
pembelian melalui kris. Ketika diselesaikan nanti misalkan ini saya tambahkan lagi deh, pembelian produknya 3 4 ya. Betul 2.000, kemudian kita tidak perlu memasukkan uang yang diterima karena langsung ada notif ke krisnya mungkin ke HP ya. Kemudian kita langsung selesaikan saja ya. Kemudian cetak dan selesai ya. Sama juga dengan metode transfer, tidak perlu memasukkan kode barang, tidak perlu memasukkan nominal uangnya. Transfer misalkan ke bank, udah selesaikan. Kalau sudah ada bukti transfer, tinggal klik selesaikan, kita cetak, udah gitu ya. Nah, ini untuk kasir ya, untuk kasir. Kemudian di transaksi itu juga ada menu riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini struk-struk yang sudah dicetak ini sebetulnya bisa dicetak kembali, adanya di transaksi riwayat transaksi. Untuk transaksi yang barusan misalkan ini total bayar yang barusan ya 15.000 ya. Jadi udah tertera waktunya, invoice-nya, kemudian kasirnya siapa, karena saya login dengan admin pos manager, jadi di sini tertulis admin pos. Kalau kasir yang login dengan nama misalkan Dini misalkan, di sini juga tertera seperti itu sesuai nama kasir. Jadi bisa kita tracking kalau ada kesalahan siapa yang melakukan transaksi. Kemudian metodenya juga tertera di sini, metodenya transfer, ada yang melalui kris, ada yang melalui tunai. Nah, ini bisa juga diklik detail. Ada barang apa saja yang terjual untuk transaksi ini. Ternyata ada Pepsodent mie sedap, Pepsodent 2 dengan harga sekian dan didiskon 500 perak. Mie sedap dan sebagainya. Totalnya segini, kemudian bisa dicetak ulang juga ya. Cetak ulang struknya. Oke. Seperti itu. Ini tampilan struknya ya contohnya. Kita kembali ke riwayat transaksi. Di riwayat transaksi juga bisa kita langsung cetak struknya. Kemudian di sini juga ada menu filter untuk transaksi untuk hari ini, atau bisa mau mundur ke transaksi sebelumnya di tanggal 22. Seperti itu, karena tidak ada transaksi di sebelumnya ya. Hari ini saya baru melakukan transaksi, jadi tidak ada. Oke, lanjut ke daftar pengguna. Ini belum ada karena belum ada fitur untuk pelanggan ya. Pelanggan dibutuhkan seperti ini kalau ada misalkan toko ini membuat promo untuk member ya. Tapi kalau tidak ada member, fitur ini saya sengaja dihilangkan supaya untuk mempercepat transaksi ya. Untuk pembeli umum tidak perlu memasukkan pelanggan. Ini akan menyita waktu ya. Tapi ini sudah saya siapkan fiturnya, nanti bisa ditambahkan ya sesuai request. Nah, setelah menu transaksi sudah selesai, kita masuk ke report. Nah, report ini hanya bisa dibuka oleh manager. Di dalam report ada penjualan. Kenapa harus dibuka oleh manajer? Karena ini berkaitan dengan laba ya. Untuk kasir tidak perlu mengetahui laba yang didapat oleh toko ini ya. Tugas kasir hanya melakukan transaksi saja. Nah, di sini di laporan pertama ya, di report ada penjualan untuk tanggal 23. Kita bisa ubah juga transaksinya di tanggal yang kita mau ya. Nah, karena tidak ada transaksi sebelumnya, saya tidak ada melakukan transaksi, jadi tidak ada juga ya. Nah, di laporan dashboard laporan penjualan di sini ada paling atas ada keterangan untuk total tunai ada berapa, kemudian total kris ada berapa, total yang melalui transfer berapa, dan total penjualan hari ini adalah segini untuk ketiga transaksi ini, tiga metode transaksi ini. Jadi kita bisa menghitung uang yang ada di cash drawer ya, di laci kasir ada segini harusnya di total tunai, sedangkan ada di kris segini, kemudian di bank ya melalui transfer harusnya ada segini laporan untuk hari ini. Jadi juga bisa cetak nota lagi ya, detail nota, bisa cetak struk lagi seperti yang tadi. Oke, ke report lagi. Nah, sekarang masuk ke report laba. Nah,
Di sini laporan laba rugi untuk hari ini. Kalau misal untuk bulan ya, untuk bulan. Tapi bisa juga ini detail ya. Bisa dalam satu bulan dari tanggal 1 sampai 31 tanggal 1 sampai tanggal 31, bisa juga per hari. Misalkan di tanggal 23 saja mau lihat berapa untung hari ini ya. Kita tinggal filter, tampilkan laporan. Untuk hari ini laporan laba rugi periode 23 Januari sampai 23 Januari lagi. Total penjualan kotornya 191.000, total diskon yang diberikan 3.000, total penjualan omset bersih ya, omset 188.000. Modal HPP untuk produk yang sudah terjual itu modalnya hanya di 62.400. Jadi di sini bisa kita hitung laba kotornya adalah total penjualan berarti dikurangi total modal berarti ya. Total modal. Laba kotornya adalah 125.000. Nah, ini sudah dengan cepat, dengan tidak perlu menghitung-hitung di kalkulator. Owner ini, yang pemilik toko, sudah bisa melihat laba dalam satu klik ya. Ini kelebihan aplikasi ini. Bahkan juga bisa melihat rugi di sini. Apakah laba atau rugi ya? Nanti kita coba ya. Kalau rugi bagaimana ya? Oke, kita lanjut lagi ke produk terlaris. Nah, ini adalah produk yang banyak dijual di bulan ini atau di tanggal rentang tanggal 1 sampai tanggal 31. Ini bisa bebas kita pilih juga tentang tanggalnya ya. Nah, ini fungsinya adalah melihat kira-kira produk mana ya yang akan kita beli gitu ya. Kan kita tidak bisa salah prediksi. Kita membeli produk yang tidak laku kan gitu ya. Kita pasti menyiapkan produk itu yang banyak dicari orang, banyak dibeli gitu ya. Nah, dari sini sudah kelihatan dengan satu klik saja kita sudah, Pepsodent banyak dibeli nih, mie goreng banyak dibeli nih dibanding mie sedap. Hari ini banyak dibeli mie goreng, berarti kita harus membanyakkan stok mie goreng. Begitu juga bisa kita lihat dari kontribusi labanya. Banyak dibeli tapi profitnya sedikit. Bisa juga bahan pertimbangan ya, tergantung dari ownernya ya, ilmu bisnisnya. Ada juga yang mungkin akan menyediakan barang yang banyak dicari meskipun labanya sedikit tapi banyak dicari, bisa juga ya seperti itu. Atau lebih memilih barang yang banyak mendatangkan laba tapi jarang dibeli gitu ya, ada juga seperti itu ya. Ini kembali lagi ke pemilik toko atau ke manajer ke ownernya itu sendiri. Nah, di sini sudah saya siapkan, tinggal dimanfaatkan ya. Selanjutnya di penyusutan. Nah, di sini ini juga tidak kalah penting, laporan penyusutan barang. Tadi di stock open sudah kita lakukan ya, ada satu barang yang hilang dalam satu bulan ini mungkin, atau dalam satu tahun, dari Januari, atau kita mau mundur ke 2025. Dari Januari 2025 sampai Desember tanggal 30 Desember 2025 itu berapa barang yang hilang atau berapa kerugian yang hilang dari barang yang hilang. Itu kita bisa lihat di sini, kerugiannya berapa, dan bisa kita gunakan sebagai pembelajaran. Intinya di aplikasi ini sudah disiapkan dengan sangat lengkap sekali, dan tentunya dengan sangat cepat ya, teman-teman atau para owner itu tidak perlu menghitung capek, kita print kemudian dihitung lagi ada berapa barang yang hilang, berapa ruginya kalau barang hilang. Itu tidak perlu, aplikasi ini sudah menyiapkannya. Itu. Kemudian yang terakhir di sini dashboard ya. Ini dashboard ini adalah keseluruhan dari report yang ada di sini. Keseluruhan secara
secara apa ya, yang penting-pentingnya saja di sini ditampilkan. Mulai dari omset penjualan untuk periode 1 sampai 31 Januari ini juga sama, bisa dipilter, dipilih berapa totalnya, berapa HPP-nya, berapa total modalnya, dan berapa estimasi laba kotornya. Kemudian di sini juga bisa kita lihat tren penjualan 7 hari terakhir. Dalam satu pekan ini ada misalkan penjualan di sini masih rendah, kemudian di tanggal berapa ada tinggi. Nah, ini bisa kita lihat apakah toko kita itu ramai di akhir pekan atau di hari Senin misalkan. Atau bisa juga di sini lihat, oh belum ya, ternyata belum di sini kalau berdasarkan waktu, masih berdasarkan tanggal saja ya. Nanti kedepannya mungkin bisa ditambahkan berdasarkan waktu. Oh, toko kita ramainya ternyata jam pagi, jam 8 sampai jam 12. Kesananya sepi, dan nanti ramai lagi jam jam 2 jam 7 malam misalkan. Karena pembelinya banyak banyak dari orang-orang yang yang kerja malam, misalkan aku pulang dari pabrik dan sebagainya ya. Ini bisa bisa menjadi strategi ini ya. Dari lihat trennya ini bisa kita lihat strategi, oh toko kita udah aja bukanya jam jam 8 aja sampai siang, nanti buka lagi jam malam gitu dan seterusnya. Atau misalkan karena di hari Minggu itu banyak sekali penjualan, nah berarti toko kita hari Minggu jangan jangan libur, liburnya hari Jumat aja misalkan. Karena hari Jumat penjualannya kecil misalkan gitu ya. Gitu ya. Jadi tren penjualan ini bisa sangat bermanfaat bagi teman-teman owner atau manajer. Kemudian metode pembayaran di sini ini hanya menampilkan saja sih, menampilkan total total uang masuk di omset dari tanggal sekian itu masuknya kemana saja gitu ya. Jangan sampai di tunai segini ternyata nggak tahu di mana sisanya. Nah, kalau seperti ini kan jelasnya, oh masuk ke kris sekian, masuk ke transfer sekian. Jadi kita bisa totalkan nanti dari tunai, dari kris, dari transfer, benar gak segini gitu ya omsetnya. Nah, kemudian ada stok kritis di sini adalah barang-barang yang sudah di bawah limit. Tadi kan di daftar produk kita sudah memasukkan limitnya 10. Berarti di bawah 10 atau sama dengan 10 itu sudah muncul di sini. Manajer sudah atau owner ketika buka dashboard sudah udah diperingatkan, oh barang ini sudah hampir habis nih, harus segera belanja. Nah gitu ya. Ya, jadi sudah disediakan, sudah lengkap. Kemudian top produk berkontribusi laba tinggi juga ini sama dengan yang tadi sebetulnya, tapi ini lebih jelas, lebih 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 mengkerucut lagi ya. Di sini produknya mie sedap, terjualnya berapa, laba bersihnya berapa. Jadi kita bisa sortir dari laba yang paling besar, itu yang kita siapkan stoknya. Yang terakhir ini pengaturan, ini sebenarnya tidak begitu penting. Ini untuk toko, untuk manajemen user ya. Manajemen user kita bisa menambahkan kasir siapa, untuk inventory siapa, untuk admin manajernya juga siapa. Kasir juga bisa kita tambahkan nanti kalau kasirnya banyak ya. Kemudian printer dan backup. Nah, ini salah satu fitur yang tidak kalah penting juga. Jangan sampai data ini hilang ya, atau maksud saya jangan sampai kita kehilangan data kita gitu ya. Begitu, data ini penting. Jadi jangan lupa kita backup, dan di sini sudah otomatis juga ya, ada riwayat backup otomatis dan manual. Nah, ini bisa berkala otomatis, dan si filenya itu disimpan di sebuah lokasi folder ya, bisa kita pulihkan nanti di sini di restore. Kalaupun kita lupa membackup, aplikasi ini akan membackup setiap tanggal-tanggal tertentu atau jam-jam tertentu. Ini bisa juga dilakukan backup secara manual, misalkan di sini ya, lakukan backup sekarang. Oke, berhasil di backup. Nah, di sini backup terakhir hari ini adalah tanggal 23 ya. Ini 23 Januari pukul 13 ini ya.
Ini sudah di backup sebetulnya dalam satu file, nanti saya tunjukkan. Bisa kita ambil atau bisa kita langsung unduh saja di sini. Biar kita tidak masuk ke file sistem ya. Unduh, kemudian teman-teman simpan. Sini kita bisa lihat karena ini bekerja di browser. Bisa kita lihat di sini ada backup ya, ada backup. Nah, file backup ini bisa kita restore di sini. Di bawah, pulihkan data, restore. Di sewaktu-waktu aplikasi ini error atau mau pindah komputer, itu bisa tetap aman ya data kita. Tinggal di restore aja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan di aplikasi demo Expose Pro 2026 Pro Edition. Ini aplikasi terbaru kita ya. Ini sangat lengkap. Jadi teman-teman yang tertarik untuk meminang aplikasi ini, silahkan komen aja di kolom komentar atau nanti saya sertakan WhatsApp ya, nomor WhatsApp. Untuk aplikasi instalasi, insya Allah saya bantu, atau kalau yang bisa saya datangi. Itu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.